Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcel Dimas Setiawan dari kelas 11. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar mempunyai nama asli Abdullah. Abu Bakar Bakar adalah nama unta yang masih muda. Abu Bakar lahir 2 tahun setelah tahun gajah. Pada masa jahiliyah, Abu Bakar adalah teman akrab Nabi Muhammad yang bersama-sama mencari keberadaan Tuhan. Abu Bakar juga menemani Nabi Muhammad berdagang ke negara Syam. Pada saat Abu Bakar dewasa, Abu Bakar adalah seorang saudagar yang sangat kaya raya, namun berakhlak mulia dan selalu menepati janji. Abu Bakar juga terkenal sebagai orang yang cerdas, bijaksana, dan lemah lembut. Sejak kecil, sejak balik beliau tidak pernah menyembah berhala. Pada saat Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasulullah mengajak Abu Bakar untuk masuk Islam, sehingga Abu Bakar termasuk ke dalam salah satu as-sabiqunal awwalun. Pada saat peristiwa Isra Mi'raj, banyak yang tidak percaya, baik dari kaum sendiri maupun orang lain. Namun Abu Bakar berbeda. Beliau langsung mempercayai peristiwa itu, mempercayai ucapan Nabi Muhammad, sehingga Abu Bakar diberi julukan As-Siddiq, yang artinya dapat dipercaya. Ketika Nabi sakit, Abu Bakar disuruh oleh Rasulullah untuk menggantikannya menjadi imam sholat. Pengangkatan Abu Bakar. Ketika berita meninggalnya Nabi tersebar, banyak dari kaum muslimin tidak percaya dan menganggap berita itu bohong. Abu Bakar yang mendengarnya kemudian berpidato, "Wahai sekalian manusia, barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka Muhammad telah meninggal. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah tidak akan pernah meninggal." Kaum muslimin yang mendengarnya akhirnya pun percaya bahwa Nabi mereka, Nabi Muhammad, Nabi umat mereka, umat kami itu telah meninggal. Namun kebingungan tidak cukup sampai di situ saja. Kaum muslimin bingung, siapakah sosok yang dapat menggantikan Nabi Muhammad, sosok yang dapat memimpin kaum muslimin ke depannya agar dapat berkembang. Kaum Ansor yang mendengarnya kemudian mengadakan pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah karena ingin menunjuk salah seorang dari kaum Ansor yang bernama Sa'ad bin Ubadah untuk menjadi pemimpin muslim yang baru, karena kaum Ansor beranggapan bahwa mereka itu berhak, karena pada saat kaum muslimin hijrah ke Madinah, mereka lah yang membantu kaum muslimin. Kaum muhajirin yang mendengarnya kemudian bergegas ke Saqifah Bani Sa'idah disertai Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan para sahabat lainnya. Abu Bakar kemudian memutuskan bahwa
kedua kaum tersebut memilih salah satu dari kaum mereka untuk menjadi pemimpin Islam. Kedua kaum tersebut memilih masing-masing satu orang, yaitu Umar bin Khattab dan Sa'id bin Ubadah. Namun Umar bin Khattab berkata, "Bukalah tanganmu, Abu Bakar. Bukankah Nabi Muhammad telah mempercayakan imam sholat kepadamu? Jika Rasulullah saja mempercayakan soal agama kepadamu, maka kami akan percayakan soal urusan dunia juga kepadamu. Kami mempercayakan kepemimpinan ini kepadamu." Umar bin Khattab kemudian membaiat Abu Bakar, diikuti dengan kaum muslimin. Masa pemerintahan Abu Bakar sangatlah pendek dibandingkan dengan khalifah lainnya, yaitu pemerintahan Abu Bakar hanya berlangsung selama 2 tahun 3 bulan 10 hari. Beliau meninggal pada tanggal 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah. Beliau menderita sakit selama kurang lebih 15 hari. Beliau dimakamkan di kamar Aisyah di samping makam Rasulullah. Pengangkatan, substansi dan strategi Abu Bakar. Yang pertama, perang Riddah atau peristiwa Riddah. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad, banyak diantaranya kaum muslimin yang murtad meninggalkan Islam. Namun ada juga yang tetap beriman tetapi tidak membayar zakat, karena mereka beranggapan bahwa meninggalnya Nabi Muhammad telah menggugurkan kewajiban mereka untuk membayar zakat. Oleh sebab itu, Abu Bakar banyak ditentang. Untuk mengatasi hal tersebut, Abu Bakar mengutus Khalid bin Walid untuk menjadi jenderal. Berkat jasa Khalid bin Walid yang sangat besar, akhirnya pihak dari Abu Bakar berhasil memenangkan perang tersebut. Namun dari perang tersebut, banyak dari pihak Muhammad dan kaum-kaum muslimin, para ahli Al-Quran, pada berguguran. Umar bin Khattab yang mengetahui hal tersebut khawatir bahwa nantinya Al-Quran akan menghilang. Kemudian Umar bin Khattab membicarakan kekhawatirannya kepada Abu Bakar. Dan Umar bin Khattab mengusulkan bahwa sebaiknya Al-Quran dikumpulkan saja menjadi satu mushaf. Abu Bakar pun setuju. Kemudian memerintahkan Zaid bin Sabit sebagai ketua dari pengumpulan Al-Quran tersebut, karena Zaid bin Sabit merupakan seorang pemuda yang sangat cerdas. Yang terakhir itu perluasan wilayah. Pada saat pemerintahan Abu Bakar juga melakukan perluasan wilayah karena ingin merealisasikan cita-cita Nabi Muhammad yang ingin mengembangkan Islam sampai ke dunia. Sekian kisah saya tentang Abu Bakar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.